Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mensimulasikan sebuah proyek dari sistem akuisisi data yang berjudul Monitoring and Control Flame and Gas Detector Using Proteus, Arduino, and LabVIEW. Seperti pada judulnya, maka si proyek ini akan menggunakan 3 software utama, yaitu Proteus, Arduino, dan LabVIEW. Dan ada software tambahan yaitu FSPE sebagai virtual serial antara Proteus dan LabVIEW. Sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya adalah Bayan Noval, NIM 218441003 dari kelas 2 EC. Proyek ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuisisi data dengan dosennya adalah Bu Fitria Suryatini, STMT. Saya berasal dari Politeknik Manufaktur Bandung. Saya akan menjelaskan spesifikasi hardware-nya dahulu. Yang pertama itu ada Arduino Uno R3. Microcontroller-nya merupakan Atmega 328P. Di sini tuh ini merupakan prosesornya. Selanjutnya ada voltage operasi, tegangan untuk operasinya itu 5 volt. Ada input voltage 7-12 volt. Limit atau batasnya sampai 20 volt. Digital I/O nya 14, 6 termasuk PWM output. PWM digital I/O nya 6, analog input 6. Arus DC nya untuk I/O 20 mA untuk 3,3 volt 50 mA. Flash memorinya 32 KB dengan 0,5 KB bootloader. Flash memory ini merupakan tempat penyimpanan dari si Arduino ini. Dan 0,5 itu merupakan sebuah jembatan, seperti jembatan antara serial dengan si Arduino-nya. Lalu di sini ada SRAM dan EEPROM sebesar 2 KB sama 1 KB. SRAM ini merupakan penyimpanan yang sementara, sedangkan EEPROM dan flash memory ini merupakan sifatnya permanen. Jadi SRAM itu akan hilang jika catu daya tidak dipasang. Ada clock speed, length, width, dan beratnya 25 gram. Kita lanjut ke yang berikutnya, ada flame sensor. Karena kita akan mendeteksi api, maka menggunakan flame sensor yang memiliki jangkauan spektrumnya 260 sampai 1100 nanometer dengan sudut yang terdeteksinya 0 sampai 60 derajat. Daya yang diperlukannya 3,3 volt sampai 5,3 volt. Temperatur kerjanya dari minus 25 sampai 85 Celcius. Dan dimensinya 27,3 kali 15/4. Nah, jika tadi ada flame sensor, maka sekarang ada gas sensor untuk mendeteksi gasnya. Dengan tegangan inputnya 5 volt, konsumsi dayanya 150 mA, output digitalnya 0 dan 1 5 volt, dan ada pula output analognya. Di sini saya akan menggunakan output digitalnya sebagai output. Lalu untuk outputnya, yang pertama itu ada buzzer dengan rate voltage-nya 12 volt DC. Operasi voltage-nya 3-24 volt DC dengan current-nya, arusnya kurang dari 30 mA. Output sound-nya lebih besar dari 90 decibel. Resonan frekuensinya 300 plus minus sampai 500 Hz. Operating time-nya minus 20 sampai 60. Storage temperaturnya min 20 sampai dengan 70. Dan kita memiliki output yang kedua, yaitu merupakan motor servo yang memiliki tegangan supply-nya 4,8 sampai 6 volt DC dan memiliki torsi atau beban untuk si motornya sebesar 15 kg cm dengan dimensinya 4x3
dimensi shaftnya 0,4 kali 0,4 cm dan beratnya 0,2 kg. Oke, kita langsung saja menuju diagram bloknya. Yang sebagai transducernya merupakan sensor flame dan sensor gas yang gunanya untuk mendeteksi keluaran dari fenomena dari api dan juga gas, mendeteksi api dan gas. Lalu dilanjutkan kepada hardware-nya merupakan Arduino Uno R3 yang memiliki output motor servo dan buzzer. Lalu akan dimonitoring oleh LabVIEW. Motor servo dan buzzer ini bisa berguna sebagai motor servo sebagai palang air, dan buzzer itu ya pastinya sebagai alarmnya lah. Oke, seperti itu. Kita langsung aja menuju programnya. Yang pertama adalah program Proteusnya. Ini merupakan hardware yang tadi sudah dimasukkan pada Proteus dengan tambahan LED green sebagai tanda bahwa aman, kondisi aman, dan LED red sebagai kondisi bahaya. Di sini pula ada buzzer. Di sini memakai transistor NPN 2N222A. Mengapa? Karena output dari si Arduino kepada buzzer ini, jika langsung tanpa NPN ini, bisa saja merusak si IC Arduino-nya. Di sini pula saya memberi inputnya 24 volt DC untuk si buzzernya. Lalu di sini saya memakai input digital 0 dan 1 untuk flame sensor dan gas sensor. Lalu terakhir ada COM-PIM. COM-PIM ini berguna untuk serial, mengirim data kepada LabVIEW. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana program Arduino-nya. Nah, di sini saya memasukkan integer untuk flame sensornya itu digital read karena merupakan sinyal digital yang masuk adalah 01, dan yang gasnya juga merupakan digital. Jika sensor api nyala atau sensor gasnya high, maka LED-nya akan high, red LED, dan buzzernya juga akan high. Sedangkan green LED-nya low, dan servo akan terbuka 980 derajat. Sebaliknya, maka LED low, green LED high, buzzer low, dan my servo-nya bright 0. Itu serial, ada ini serial pin FS, bintang, serial pin SMKS. Ini berguna untuk input pada si LabVIEW-nya, dan ada delay 100. Nah, kita langsung aja kita verify. Oke, nanti akan keluar program hex-nya di sini. Kita blok aja, langsung copy. Lalu kita akan masukkan ke Proteus, ke program Arduino-nya. Seperti ini. Oke, sudah. Sekarang kita simulasikan saja langsung pada Proteusnya. Nah, pada posisi awal maka LED akan green karena aman posisinya, belum ada input pada flame sama gasnya. Nah, saat gas sensornya 1, maka akan membuka si motor servo, buzzer akan menyala, dan LED-nya akan red. Jika dua-duanya pun sama.
Itu jika mati akan kembali menjadi 0, LED akan jadi hijau. Oke, kita hentikan dulu. Sekarang kita menuju ke program reviewnya. Oke, di review pertama ada Visa Research yang berguna untuk menghubungkan antara COM ini, COM yang dari Proteus menuju COM di LabVIEW. Caranya menggunakan VSPE. Sini saya buka dulu VSPE-nya. Nah, di sini sudah saya buat. Ini akan menghubungkan COM 1 dan COM 2. Statusnya oke. Pada opsi Proteus sudah disetting si COM-nya itu 1 dengan virtualnya 9600 baud rate-nya. Otomatis yang di reviewnya tuh memakai COM 2 gitu. Di sini di open, dibuka bytes at ports. Ini menerima bytes dari si Arduino nya gitu. Langsung dibaca menuju ini dibelah di sini. Nah, ini tuh merupakan yang tadi yang ada di Arduino yang %D, bintang %D, merupakan hasil dari ini fs bintang SMKS. Jadi hasilnya tuh merupakan keluaran dari fs, bintang, dan SMKS. Jadi output yang flame ada di double yang pertama, output 1, dan yang gas ada di output 2 otomatis. Oke, seperti ini programnya. Nah, karena keluarannya otomatis 1, karena hanya ada 1 dan 0 digital, maka jika sama dengan 1, maka akan ada lampu akan nyala, lampu bahaya dan buzzer, dan dinotkan dengan aman. Nah, ini akan mengubah si number yang tadi udah hasil menuju ke desimal integer agar bisa di-write oleh visanya lalu dikeluarkan. Kemudian untuk datanya, monitoringnya, ini dengan membaca sinyal biner dari si file dengan formatnya seperti ini: jam, flame, gas. Oke, kita langsung saja uji coba. Oke, saat di run, saya akan mencoba monitoring dengan TXT dengan notepad. Oke, ini lokasi yang tadi. Nah, ada sedikit delay. Nah, gas sudah 1. Saat flame-nya di 1. Nah, maka flame juga 1. Nah, ini merupakan motor servo 180 derajat. Ini pun sama yang grafik ini. Lalu bisa diatur
jika lebih lama bisa lebih stabil. Nah, ini sudah bisa dilihat, sudah bisa stabil. Tapi memang cukup lama ada delaynya. Nah, sudah mati keduanya. Sekarang kita lihat bagaimana hasil monitoringnya. Ini jam, ini hasil flame-nya, ini hasil gasnya. Hanya 1-0 karena memang inputnya digital. 1-1 langsung flame 0-0. Ya, sudah benar. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.